Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera warga Tabalong. Pada hari ini kita kembali bertemu bersama Monday Benue Channel. Sebelumnya kami mohon untuk like and subscribe agar channel kita semakin berkembang. Silahkan bagikan seluas-luasnya. Dan bersama kami pada hari ini itu Saudara Firman, salah satu putra terbaik daerah yang hari ini beliau mendapat amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa Bung Firman ini putra pertama yang berhasil duduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hari ini kita ingin berbincang-bincang santai sama beliau dari banyak hal. Terkait pertama masalah tentang ketenagakerjaan. Nah, kami ingin mendapatkan informasi dari Bung Firman dari bahwa Tabalong ini kan sudah dekat nih dengan EKN dan ada pencanangan dari Bupati bahwa Tabalong ini sebagai daerah penyangga. Nah, tentu akan kita menghayal-hayal bahwa ke depan akan banyak investasi masuk ke Tabalong. Menurut Bung Firman, dengan masuknya investasi ke daerah, tentu akan banyak tenaga kerja yang diserap. Nah, agar putra-putri terbaik Tabalong ini tidak sebagai penonton, dengan masuknya investasi ke daerah, kira-kira benteng apa saja yang harus dipersiapkan bagi kepentingan tenaga kerja lokal? Baik. Jadi kalau bicara soal tenaga kerja lokal, ya, pekerja lokal, kebetulan kami di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini kan lagi nyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Iya. Karena gubernur kita baru dilantik di 2021. Iya. Selambat-lambatnya 5 bulan setelah dilantik itu wajib menyusun RPJMD untuk 5 tahun ke depan, hanya sampai 2026. Nah, ada data menarik di yang kami dapat karena kami ada di pansus pembahasan RPJMD itu ada di pansus 4 menangani pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, budaya, keagamaan. Itu ada di pansus 4. Ada data menarik yang kami dapat dari Bappenas. Jadi data ini sebenarnya kami dapatnya dari Bappenas. Ketika kita bicara soal rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka Bappenas menyodorkan bahwa ini loh masalah daerahmu. Oh, jadi informasi ini dari Bappenas. Ya. Ini masalah di daerahmu yang harus diselesaikan. Kalian selesaikan. Iya. Pertama itu soal kita senang lah awalnya bahwa angka pengangguran kita di Kalimantan Selatan, jadi angka pengangguran kita di Kalimantan Selatan itu berada di bawah rata-rata nasional. Artinya kita lebih kecil sebenarnya pengangguran kita itu dari rata-rata nasional. Masih banyak provinsi-provinsi lain yang tingkat penganggurannya lebih tinggi dari kita. Itu senang di situnya. Tetapi ketika kita bedah per data, kemudian tenaga kerja kita itu ternyata tingkat pendidikannya memprihatinkan. 44,6% itu pekerja kita tuh hanya tidak tamat SD dan tamat SD. Waduh. 44,6%. Maka artinya ada hampir 50%. Hampir 50%. Jadi ada 50% lainnya itu kombinasi antara SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya sekitar 9%. Warga Kalimantan Selatan yang bekerja di ini hanya 9%. Maka bisa kita simpulkan kalau pekerja kita itu mayoriti ada di SD ke bawah, maka sudah dipastikan itu buruh. Ya. Pasti bukan mereka yang mayoritas bukan pada posisi-posisi yang teknis-teknis yang membutuhkan keahlian. Nah, kemudian bicara soal itu tadi, bicara soal Tabalong kemudian secara khusus itu juga termasuk artinya di Tabalong. Bahwa 2 kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka terbesar di Kalimantan Selatan ini adalah nomor 1 itu Kabupaten Balangan
nomor 2-nya Kabupaten Tabalong. Padahal dua kabupaten ini berdekatan sekali dengan tambang terbesar. Katakanlah investasi di dua kabupaten ini boleh dibilang tadi cukup menarik. Iya. Satu ada tambang. Iya. Kalau Tabalong dari dulu ada minyak. Iya. Belum lagi potensi alam yang lain. Iya. Belum lagi kemudian kedekatan dengan calon ibu kota negara, bahwa kita akan jadi daerah penyangganya ibu kota negara. Ini sebenarnya kontradiktif dengan kondisi itu. Sangat kontradiktif dengan kondisi itu, dan karenanya barangkali tidak salah ketika kami ke Bappenas menyampaikan ini masalah Anda, ini sebaiknya yang harus Anda cari jalan keluarnya. Karena kalau tidak ke depan begitu IKN betul-betul sudah terwujud, maka jangan sampai kita kayak masyarakat Betawi yang kemudian kasus di Jakarta, masyarakat Betawi justru masyarakat yang terpinggirkan. Iya. Ekonomi Jakarta dikuasai oleh orang-orang bukan Betawi. Iya. Orang Betawinya cuma menjuali tanahnya aja, gesan pertumbuhan ekonomi. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Yang diharapkan pemerintah pusat itu jangan sampai hal-hal macam itu terjadi di Kalimantan Selatan. Posisi kita strategis, oke. Kondisi alam kita kaya, ya. Okay. Tapi ingat bahwa di setiap kekayaan alam itu ada kutukan. Ya. Sering disebut kutukan sumber daya alam itu, di mana daerah-daerah dengan kaya sumber daya alam itu hampir dipastikan tingkat kesejahteraan rakyatnya minim. Nah, oleh sebab itu kemudian dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah provinsi, saya mencoba menawarkan usulan. Sebenarnya usulan ini sudah pernah disampaikan juga waktu diskusi dengan Bapeda di Tabalong, di TV Tabalong waktu itu. Waktu itu masih Pak Mahdi jadi Kepala Bapeda. Waktu itu bicara soal SDM, bicara SDM dan pengangguran, mengatasi pengangguran. Maka yang harus kita lakukan, pertama nih mohon maaf, barangkali agak berbeda dengan kawan-kawan masyarakat lainnya dan LSM, kawan-kawan LSM, karena kita bersumber dari background yang sama. Saya agak sedikit berbeda dengan kebanyakan masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita itu kan nuntutnya perusahaan wajib 60% mengakomodasi pekerja lokal, gitu kan. Itu yang diteriakan selama ini. Nah, jujur aja kemudian saya tidak sepakat dengan itu. Ini boleh jadi kontroversi, boleh jadi apa itu. Tapi ketidaksepakatan saya itu seperti ini, maksud saya. Kalau kita hanya mengandalkan kalimat wajib menerima pekerja lokal, maka boleh jadi itu yang membuat kita abai dengan pendidikan masyarakat kita. Kita jadi tidak care apakah pendidikan mereka memenuhi syarat untuk bekerja di sektor-sektor formal itu atau tidak, apakah keahlian mereka cocok dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak. Kita hanya menyatakan wajib 60%. Titik. Akhirnya apa? Kalau toh industri yang berkembang menerima, akhirnya mereka hanya jadi apa? Buruh. Seperti data statistik tadi. Yang 44,6% SD ke bawah. Maka mereka hanya akan jadi buruh saja. Nah, oleh karena itu saya menawarkan waktu itu, mungkin tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya menawarkan sudah saatnya kita mengevaluasi pendidikan kita. Bahwa pendidikan kita harus kita sesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah sekarang. Kita harus mulai proyeksi sejak kemarin harusnya. Kita udah mulai proyeksi nih bahwa ketika ada IKN nanti, maka industri apa yang akan berkembang di Tabalong? Maka tenaga kerja apa yang diperlukan? Kita harus sudah proyeksi duluan. Karena kalau tidak, jangan-jangan mohon maaf nih, kita menyiapkan katakanlah misalnya tenaga ahli pertambangan, tapi ternyata 5 tahun lagi tambang sudah tidak ada, sudah tidak diperlukan lagi. Maka artinya yang berlatar belakang pendidikan tambang hanya punya 2 pilihan, bekerja di bidang lain atau ke daerah lain yang masih ada pertambangannya. Tapi kalau kita bisa proyeksi ke depan dengan adanya IKN misalnya, kita akan berkembang industri pengalengan makanan, katakanlah seperti itu. Maka yang diperlukan dalam industri yang seperti itu, sumber daya manusia yang seperti apa, sekarang sudah harus dipetakan duluan. Kita petakan dulu. Perkembangan teknologi sekarang menuntut anak-anak muda kita menguasai teknologi. Maka teknologi apa yang diproyeksikan diperlukan ke depan, itulah yang harus kita siapkan lembaga-lembaga pendidikannya. Nah, jadi kalau betul pemerintah daerah dari sekarang ini sudah bisa
harus bisa sebenarnya. Harus mulai, Harus mulai. harus Iya. mulai. Investor apa yang bakal masuk ke Betul. Tabalong? Jadi Maka tenaga kerja apa yang akan sudah disiapkan? didesain. Begitu Iya. kita punya kawasan industri misalnya, kemarin kan Iya. itu Di rasanya Sangadang. channel sampai juga bahas Iya. soal kawasan industri. Iya. Kita harus punya apa ya? Punya konsep Iya. bahwa kawasan industri itu dikembangkan untuk industri apa saja. Iya. Kita akan mengundang industri apa saja ke situ. Iya. Di sampingnya kita bekerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengisi posisi industri-industri itu Benar. nanti. Jadi harus diselaraskan, karena kalau tidak selaras, industri yang masuk sekali lagi industri pangan misalnya, tapi kita pendidikannya Malah bukan lain. ke arah pangan, Iya. ke arah tambang, ke arah apa gitu kan. Jadi ini yang harus iya, benar. diselaraskan. Jadi jangan sekedar kita ingin mengundang investor, tetapi kita sendiri tidak mempersiapkan tenaga yang Betul. berhubungan dengan investasi Betul. tersebut. Dan nantinya yang terjadi adalah demo dan aksi Benar. agar Hmm. industri menerima pekerja lokal, Iya. tidak jelas latar belakang Iya. pendidikannya apa, Hmm. yang lulusan misalnya jurusannya bahasa Indonesia, Ya. mintanya bekerja sebagai di perusahaan elektronik misalnya gitu kan. Kan jadi kada meet. kada matching jadinya. Iya. Nah, oleh karena itu ketika kita membangun kawasan industri, kita harus proyeksikan industri apa yang kita undang, Ya. industri seperti apa, tapi di sisi lain kita siapkan sumber daya manusia. Kalau memang kita belum punya lembaga pendidikannya, daerah sediakan beasiswanya misalnya Iya. khusus untuk bidang-bidang itu tadi, Mm-mm. sehingga ketika nanti industri betul-betul masuk, tenaga kerja kita siap. Iya. Nah, selama ini menurut Bung Firman, khususnya kita di daerah Tabalong ini, dari kunjungan-kunjungan yang ada nggak terlihat atau terbaca langkah-langkah pemerintah daerah yang sudah mengarah ke situ? Kalau di provinsi mungkin ada ya. Kalau di provinsi, karena SMK kan menjadi kewenangan di provinsi. Iya. Cuma baru di 1-2 sekolah Hmm. dari ratusan Sekolah. Jadi ini harus percepatan. Iya. Tidak bisa tidak, ini harus percepatan. Karena kita udah ketinggalan lama. Iya. Ayo kita bayangkan sekarang. Industri tambang, menurut data Bappenas itu tadi, industri pertambangan paling sedikit menyerap tenaga kerja lokal. Yang mayoriti menyerap tenaga kerja lokal itu adalah pertanian, kehutanan, perikanan. Yang nomor 2-nya, saya lupa yang nomor 2-nya, tapi tambang itu ada di posisi 3 atau 4. Dan perbedaan serapannya sangat jauh selisihnya dengan sektor itu tadi. Nah, kita udah punya pengalaman bahwa menyiapkan tenaga kerja tambang kita terlambat. Ya. Sehingga kemudian tambang bisa aja menolak pekerja kita karena alasan itu tadi gitu kan. Ya. Kita udah sangat terlambat. Nah, oleh karena itu yang diperlukan percepatan. Karena sampai sekarang saya melihat belum secepat yang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri bergerak cepat, pertumbuhan penyiapan sumber daya manusianya tidak sejalan dengan kecepatan itu. Ini masih belum seimbang. Ya. Menuju ke sana ada tanda-tanda. Cuma baru tanda-tanda. Belum menjadi program yang dalam tanda kutip serius-serius amat gitu. Iya. Baru terbatas dalam wacana-wacana formal, tapi belum kepada arah yang serius-serius amat. Padahal peluangnya besar. Industri ada di sekitar kita. Ya. Kemarin saya bilang dengan teman-teman media, kenapa tidak gubernur ambil komando? Perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan, yang sekarang beroperasi di Kalimantan Selatan, yang punya kekayaan udah nilainya sekian, itu wajib punya sekolah binaan. Iya. Satu industri, satu sekolah punya sekolah binaan, di mana kurikulumnya, guru SDM gurunya turut dibantu dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kita punya perbankan yang besar-besar di Kalimantan Selatan. Kita punya tambang yang besar-besar di Kalimantan Selatan. Kita punya industri-industri otomotif yang berkembang secara luar biasa di Kalimantan Selatan. Meskipun barangkali pabrikan belum ada. Ya. Cuma paling tidak industri otomotif di Kalimantan Selatan saya yakin meraup untung besar dari Kalimantan Selatan. Sangat luar biasa. Nah, mestinya mereka kemudian mengkompensasinya ke menyiapkan SDM-nya. Oh, benar. Jadi bekerja sama, misalnya katakanlah kalau tadi gubernur pegang komando gitu kan, Ya. merek A gitu. Ini boleh nyebut merek enggak ya di channel ini? Jangan. Merek A. Ya. Anda di sekolah ini. Ya. Mobil merek B. Anda di sekolah ini. Iya. Sekolah itu nanti menghasilkan montir-montir yang qualified untuk bekerja di. Silakan pakai hasilnya. Silakan pakai hasilnya. Iya.
Atau kemudian mereka nyebar bekerja di bengkel-bengkel non resmi milik pemegang merek misalnya, kan tidak masalah juga. Tetapi mereka menguasai teknologi yang terkait dengan merek-merek. Nah, itu harus sejak sekarang, dan sekarang saya belum melihat keseriusan menuju ke situ, belum kelihatan. Atau misalnya kalau ada keinginan dari penguasa wilayah, baik gubernur atau bupati wali kota, memanfaatkan fasilitas dana CSR, misalnya mendirikan satu balai pelatihan, mendidik tenaga kerja agar skillnya ini terpenuhi untuk pangsa pasar, bisa tidak? Boleh, dan seharusnya itu bisa dijadikan pilot project. Katakanlah dengan perusahaan A gitu kan. Karena tidak boleh nyebut merek sekali lagi. Dengan perusahaan A kita bikin balai pelatihan khusus, tetapi itu bisa malah nantinya bisa dijadikan pilot project. Perusahaan B, kami udah uji coba loh dengan perusahaan A. Itu harus dimulai, harus ada yang memulai langkah menuju ke situ. Harus ada. Saya sering bilang bahwa di satu sektor itu kan tidak hanya butuh tenaga teknis sesuai sektornya. Katakanlah tadi saya bicara otomotif misalnya. Ketika industri otomotif, dia tidak cuma perlu teknik mesin. Dia juga perlu orang IT, dia juga perlu orang humas, dia juga perlu orang akuntansi, dia juga perlu orang ini. Nah, bagaimana mereka bisa membuat satu sentral pelatihan yang menghasilkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan di teknik mesinnya, yang sesuai dengan kebutuhan akuntansinya mereka, yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasinya mereka, yang sesuai dengan kebutuhan humas mereka, begitu kan? Kerjasamanya seperti itu. Jadi jangan dituntut untuk keluar dari yang mereka punya. Cuma kan kita udah lihat bahwa perkembangan industri, perkembangan dunia swasta ini, perkembangannya udah lompatannya udah luar biasa. Itu yang harus kita manfaatkan mengembangkan SDM kita. Jadi di sini pemerintah daerah harus jeli membaca dan menyikapi perkembangan. Betul. Jangan sekedar bahwa ya sekali lagi mohon maaf, kadang-kadang agak ada yang tersinggung mungkin. Kita menjadi satu pejabat publik hanya mendapatkan jabatannya, tetapi tidak mampu berbuat apa untuk kepentingan daerah. Barangkali mau sih berbuat apa ya, cuma seringkali tidak tahu jalannya seperti apa. Mau tapi tidak tahu jalannya. Jadi saya kira ini kesempatan. Kita udah menetapkan kawasan industri misalnya. Nah, kita akan mengundang investasi. Masuklah itu menjadi syarat di klausul investasi kita. Kalau Anda berinvestasi di tempat kami dalam tempo sekian, nanti di tahun kesekian Anda wajib punya balai pelatihan untuk pengembangan SDM kami, atau Anda wajib bekerja sama dengan salah satu sekolah kami. Kalau tidak mau mendirikan balai pelatihan, Anda wajib bekerja sama dengan salah satu sekolah kami atau salah satu akademi yang ada di akademi atau perguruan tinggi yang ada di harus ada persyarat ini. Itu yang dimunculkan. Syarat itu harus muncul, meskipun misalnya harus menunggu 5 tahun produksi dulu baru masuk ke sana. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita udah proyeksi duluan, kita udah siapkan duluan. Akan lebih bijak lagi karena nanti begitu perusahaan ini dibuka, kita punya pengalaman kan, perusahaan yang ada ini, termasuk yang bahan bangunan itu. Itu di awalnya justru pekerja dari luar semua. Karena begitu masuk kita disebut tidak siap. Akhirnya kita pelangak-pelongok. Ini perusahaan apa ini? Ya kan? Mau kerja, skillnya tidak ada. Seandainya ketika perusahaan ini belum berdiri, kita udah siapkan sumber daya yang cocok sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan bahasa mereka misalnya, gitu kan, sesuai dengan industri apa saja, keahlian apa saja yang mereka perlukan, udah kita siapkan 3-4 tahun sebelumnya, mungkin akan lebih banyak tenaga ahlinya yang berasal dari warga lokalnya. Tidak ada alasan perusahaan menolak. Maka kita tidak perlu maksa-maksa sampai. Karena begini logika saya, kenapa tadi saya kembali ke soal menolak itu tadi. Kalau yang kita sodorkan adalah kertas kosong, orang dengan mudah mengisinya, tidak memenuhi syarat. Tapi lah kalau yang kita sodorkan nih loh, sumber daya kami punya tenaga ahli bidang ini, ada sekian ratus angkatan kerja, pencari kerja kami yang berpendidikannya keahliannya ini, sekian ratus yang pendidikan kalian ini, sekian ini, yang Anda perlukan yang mana? Silahkan pilih. Kalau itu yang disodorkan, akan kesulitan pihak-pihak itu untuk menolak. Mereka tidak bisa bilang, waduh, ini tidak ada keahliannya yang sesuai dengan kebutuhan kami. Tidak mungkin mereka. Kalau yang terjadi sekarang,
Yang mana ya yang sesuai? Yang mana ya? Ini jurusannya bahasa, yang ini jurusannya sejarah, Ya. yang dicari teknik. Nah, Begitu disodorkan itu nggak mungkin mereka Ya. dengan simpel mereka tinggal tulis. Ya. Tidak ada yang memenuhi kualifikasi yang kami butuhkan. iya. Tapi kalau di dalamnya sudah ada juga soal tenaga-tenaga teknis yang kita tahu tenaga teknis yang mereka butuhkan, maka mereka akan kesulitan untuk menolak tenaga kerja lokal bekerja di tempat. Iya, benar. Nah, jadi begini, bahwa Tabalong ini kan sebentar lagi nih akan punya hajatan besar mencari pemimpin di Tabalong. Kayaknya seperti apa yang Bung Firman sampaikan tadi akan menjadi PR besar ini Betul, bagi mereka ini. betul. Dan kita berharap Ya, mudah-mudahan itu pikiran-pikiran kita ini ya, menjadi basic pikiran-pikiran mereka yang nantinya berkompetisi di situ. Iya, Karena kalau tidak, kita akan terus keteteran mengejar sektor industri ini. iya. Artinya tidak hanya ingin mengejar jabatan ya. Betul, Iya, betul. Tapi harus ada konsep. harus ada konsep. Karena kalau jabatan sih, Kalau jabatan toh sama kayaknya orang yang punya modal besar. wah, dosa punya modal. Iya. Dosa punya modal. Ah, Aku bisa jadi direktur, iya. modal 1 juta bisa jadi direktur. Iya, Direktur perkumpulan pusaka. Saya juga sekarang jadi direktur. Iya. Kalau sekedar jabatan gitu, Iya, iya. tinggal Gampang. labeli sendiri, Iya, bikin gampang. perusahaan sendiri, Ah, jadi direkturnya meskipun Iya. udah digaji, iya. punya jabatan gampang. Kalau jabatan. kayak kita ini kan jadi direktur sekalian jadi buruhnya. Gampang kan? Nah, tapi kan begitu pejabat publik, Ya. bicara menjadi pejabat publik, itu ada tanggung jawab kepada publik. Iya. Ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan ketika Ya. menjadi pejabat publik. Jadi yang harusnya dikejar itu bukan cuma sekedar jabatannya saja, Iya. tetapi bahwa ketika menjadi pejabat publik itu adalah memberi layanan kepada publik, memberikan kepastian kepada publik bahwa kita akan membawa publik menjadi lebih baik gitu. Artinya dia harus benar-benar memahami kondisi sekarang, kondisi yang berjalan, kondisi yang akan datang. Betul. Iya. Betul. Harus bisa prediksi itulah. Iya. Makanya kami sering bilang kalau mau jadi bupati itu RPJMD yang lalu dan RPJMD yang akan datang harus menguasai. Iya. Mm-mm. Tidak Pembangunan hanya- 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang. Iya. Jadi jangan sampai begitu sudah terpilih saya mau apa? Ya itulah. Karena kadang-kadang tadi bagi sebagian orang visi dan misi itu formalitas. Nah, Bagi sebagian iya, orang iya. itu formalitas. Nah, ini yang harus mekanisme mekanisme perundang-undangan kita udah mewajibkan. Iya. Visi misi harus segera diwujudkan dalam bentuk perda rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini suatu bentuk bahwa Anda jangan bicara sembarangan nanti di visi misi. Iya. Karena kalau Anda bicara sembarangan nanti di visi misi akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah Iya. daerah. Jadi Bisa dokumen nggak- daerah. Bisa enggak diterjemahkan ke dalam Iya. bentuk yang diterjemahkan ke dalam bentuk yang bisa dikerjakan. Iya. Ke dalam bentuk yang bisa dibiayai oleh APBD. Nanti kan bisa juga visi misi selangit. Ya. Begitu mau realisasi semua visi misinya melanggar ketentuan perundang-undangan Nah. begitu kan? Kan bisa saja terjadi Iya, kemudian bisa saja. di kemudian hari seperti itu. Karena ingin mendapatkan simpati. Ya, bikinlah Bikinlah. visi misi selangit. Iya. Padahal kemudian secara teknis, secara aturan Tidak itu mungkin tidak mungkin bisa dilaksanakan. diwujudkan dan dibiayai oleh APBD. Nah, lalu kemudian Bung Firman, Bung Firman ini kan sudah banyak mencetak generasi muda dari berbagai macam pelatihan. Di tempat kita di salah satu desa, kami sebut saja nama desanya adalah Desa Madang. Di Madang itu hampir menjadi satu permasalahan setiap tahun bahwa ada hamparan gulma. Bagi masyarakat ini adalah gulma. Kalau orang kampung menyebutnya itu ilung. Nah, kalau biasa kita menyebutnya itu eceng gondok. Nah, kira-kira Bung Firman ada nggak punya bayangan pemecahan? Karena gini, kalau dibuka pintu airnya ini, maka kelompok tani sebelah ini akan protes. Yang dihilir, Iya, yang dihilir. Kalau tidak dibuka, yang mereka di sini yang di hulu tidak bisa menanam. tidak bisa nanam. Nah, kira-kira ada nggak Bung Firman punya pemikiran
sekiranya ini bukan lagi menjadi satu masalah. Pertama harus dinormalisasi lah, Ya. Wilayahnya itu kalau dalam kondisi sekarang ya, karena Ya. dalam kondisi tertutup gitu, harus dinormalisasi, artinya dalam jangka waktu cepat harus bisa diatasi. Ya. Ini pasti perlu sumber daya yang agak inilah. Nah, eceng gondok ini kan sebenarnya saya pernah diperlihatkan satu kawan ya, tas bermerek keluaran luar negeri, harganya mahal luar biasa. Ternyata lapisan dalamnya anyaman eceng gondok. Jadi sebenarnya bukan barang tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Tetapi saya kira untuk luasan tertentu kita tentu tidak bisa langsung memanfaatkannya sekaligus menjadi produk kerajinan macam itu. Maka barangkali kita harus planning menanganinya, ada perencanaan jangka pendeknya, ada yang jangka panjangnya. Secara jangka panjang barangkali mengatasinya dengan mengkonversinya menjadi produk-produk kerajinan. Karena otomatis akan membantu masyarakat sekitar juga dalam pengembangan ekonominya. Tapi untuk dalam jangka waktu cepat, karena tadi kaitannya dengan kesiapan lahan untuk budidaya, maka harus segera ditangani dengan cara segera yang kondisi sekarang. Karena supaya bisa langsung terbuka. Sekarang mungkin udah bertahun-tahun ya. Iya, udah bertahun-tahun. Nah, kemungkinan yang bisa kita manfaatkan kan, kalau kami sih di Perkumpulan Pusaka itu menyarankan itu diolah menjadi pupuk organik. Karena itu mengandung bahan eceng gondok itu termasuk salah satu bahan yang kaya akan unsur hara, yang kalau kita olah menjadi pupuk organik, dia tidak lagi menjadi masalah akhirnya. Dia juga malah bisa membantu petani setempat, meringankan biaya produksi petani setempat dengan mengkonversinya menjadi pupuk organik. Barangkali dalam jangka waktu cepat ini bisa dilakukan, karena kami pernah melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik itu di Balangan. Nah, kebetulan di wilayah tersebut ada satu danau yang sekarang kalau tidak salah menjadi tempat wisata danau. Ada satu danau yang tertutup oleh kayapu itu bahasa Indonesianya. Tapi kira-kira kalau netizennya banyak orang Tabalong aja tahu aja lah di kayapu gitu. Kayapu itu kan tebal-tebal gitu kan intinya. Agak lebih keras itu. Agak lebih keras, bahkan waktu itu danau itu bisa diinjak. Saking tebal. Jadi orang bisa berjalan di atas danau itu, di atas kayapu itu, saking tebalnya kayapu. Nah, begitu kami pernah lakukan pelatihan bagi masyarakat sekitar soal membuat pupuk organik, masyarakat sekitar kemudian membongkar danau itu, menjadikan tebalnya kayapu tadi menjadi pupuk organik, dan kemudian danau ini sekarang menjadi tempat wisata. Karena sudah bersih. Tetapi masyarakat tetap ketika ada kayapu yang tumbuh lagi, dibersihkan lagi, diolah lagi menjadi pupuk organik. Warga Tabalong, cukup sampai di sini pembicaraan ringan kita. Ini hari ini luar biasa, berbicara dengan politisi muda, tokoh masa depan Tabalong. Ini banyak harapan yang kita titipkan sama Bung Firman untuk Tabalong ke depan. Ini menjadi pemicu bagi kita semua. Jadi kita akhiri dulu pembicaraan kita pada hari ini. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Tolong like and subscribe. Sebarkan sebanyak-banyaknya agar channel kita semakin berkembang dan semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.